Mungkin saudara sudah juga ada yang tahu, tapi saya ingin tegaskan. Tanggal 25 Desember Natal, orang bilang itu hari lahirnya Dewa Matahari. Dewa Matahari yang diperintahkan oleh Kaisar, itu abad ketiga. Natal sudah diperingati abad pertama. Sejak Rasul Yohanes meninggal. Muridnya di mana? Ada sejarahnya, ada buktinya, ada. Kita berdoa. Beshem ha'ab we haben we roh hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Telah menyelamatkan kami, menebus dosa kami, mengampuni kami, bahkan membuka hati kami untuk percaya karena karya Kristus Yesus itu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bacaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu itu sendiri memberikan hikmat, marifat dan berkat sorgawi, sehingga sabda-Mu itu sungguh-sungguh jadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Lampunya bisa dihidupkan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 50 sampai 59 saja. Yohanes pasal 6 ayat 50 sampai 59. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 50, lalu jemaat 51, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 59. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51. Ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika dia mengajar di rumah. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat sulit dimengerti kalau firman itu Tuhan menjadi manusia. Bagaimana kami bisa percaya? Dan ini memang sulit dimengerti. Karena Tuhan harus lahir lewat rahim seorang perempuan sama seperti kita, layak lahir di tengah-tengah dunia ini. Lalu dipercaya sebagai Tuhan. Sangat tidak masuk akal. Karena itu kesulitan ini sesungguhnya berawal dari pikiran manusia bahwa
Tuhan itu ada, tapi bagaimana Tuhan itu tidak pernah dibicarakan. Sekali lagi, percaya ada Tuhan, tapi siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan itu tidak pernah ada yang dipikirkan manusia. Tetapi yang kita baca saat ini adalah firman itu nuzul menjadi manusia, turun. Ya, turun, nuzul itu turun menjadi manusia. Kalau firman Tuhan, nuzul turun menjadi kitab suci, itu biasa. Dari sejak zaman Musa, ya, firman itu menjadi kitab suci. Tapi kitab suci itu petunjuk siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, dan bagaimana kita. Tapi dalam kitab suci hanya bercerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi bukan perbuatan itu sendiri. Kalau firman Tuhan itu menjadi manusia, karena kalau kita tarik ke semula, bahwa manusia itu tidak lagi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan itu menjadi manusia yang ingin ditebus manusia? Sekali lagi, kalau bukan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, sulit untuk dipercaya. Tapi saya percaya ya seluruh yang hadir di sini percaya. Itu bukan karena kita. Itu karena anugerah Tuhan yang telah mencapai kita. Kenapa demikian? Ada 3 poin ketika manusia diciptakan oleh Tuhan yang hilang dari diri manusia. Yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Shelem dan Demut. Shelem dan Demut. Gambar dan rupa. Saya bahasakan, gambar dan rupa Tuhan itu adalah potensi Tuhan, kualitas Tuhan. Adam memiliki itu ketika diciptakan. Dia memiliki potensi ilahi, kualitas ilahi. Karena itu Tuhan berkata, berkuasalah, aturlah seluruh ciptaanku. Karena engkau memiliki potensi dan kualitas ilahi. Bahkan berikanlah nama-nama semua yang kuciptakan. Orang yang memberi nama adalah orang yang berkuasa loh. Jadi dia memiliki kekuasaan itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang hilang dalam diri manusia adalah potensi dan kualitas ilahi. Potensi dan kualitas ilahi ada di dalam diri ilahi. Bagaimana kita bisa meraih kembali, memperoleh kembali? Tidak seorang pun dapat menghampiri Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terhampiri. Tidak ada manusia, sesuci apapun. Karena itu manusia berusaha untuk mencapai kesucian supaya sampai kepada nirwana. Manusia berusaha dengan segala amal perbuatannya untuk mencapai upah masuk surga. Itu usaha manusia. Tapi tidak mungkin. Karena sekali lagi, kekudusan manusia, kebaikan manusia, gak ada nilainya dibandingkan dengan Tuhan. Kedua, manusia diberikan kebebasan. Bebas semua. Berarti manusia memiliki kebebasan. Free will. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kebebasan itu sudah tidak ada lagi. Karena itu dipahami oleh manusia, takdir, nasib.
Jadi ditentukan oleh takdir. Tidak lagi punya kebebasan. Yang ketiga, jalan untuk mencapai pohon kehidupan itu tidak bisa dicapai. Karena dijaga oleh makhluk kerubiun dan pedang yang berjala, dan setiap yang mau mengampir sana pasti mati. Dan mati tidak beroleh hidup kembali. Yesus membuka jalan ke sana. Yesus memulihkan kita kembali untuk memilih, kebebasan untuk memilih. Yesus memulihkan kita kembali untuk memiliki potensi dan kualitas ilahi. Yesus. Karena itu dia datang ke tengah dunia. Dia lahir. Karena yang ingin ditebus ini adalah manusia. Kalau dasar asal usul ajaran ya, tidak dimengerti seperti ini, tidak bisa mengerti kenapa Tuhan firman itu harus menjadi manusia. Tapi sekali lagi, itulah pilihan Tuhan yang patut disyukuri. Kita tidak terlalu cerdas, tidak terlalu pintar, tidak terlalu hebat. Tapi hati kita dibuka oleh Tuhan, oleh kasih karunia untuk percaya pada Yesus. Itu anugerah yang luar biasa, beri kemuliaan bagi dia. Kita masuk sekarang bacaan kita. Akulah roti kehidupan. Bicara roti, kenapa lahir di Bethlehem? Saya mau bicara dulu dengan kota roti ini. Bethlehem adalah kota roti. Kota roti ini yang dinamakan Bethlehem, sehingga lahir harus di kota roti, karena yang lahir ini adalah roti kehidupan. Manusia itu, roti di sini adalah makanan pokok bagi orang Timur Tengah. Jadi seperti kita juga punya makanan pokok. Seringkali kita mendengar semboyan orang Indonesia, kalau tidak makan nasi berarti belum makan. Walaupun saudara sudah makan roti sekaleng, tetap aja belum makan. Yang namanya makan harus makan nasi. Bagi orang Timur Tengah yang namanya makan roti. Kenapa dia bicara roti kehidupan? Dia harus lahir di kota roti. Bethlehem. Kalau saya makin mempelajari firman Tuhan, semua yang Tuhan atur dalam seluruh nubuat-nubuat digenapi oleh Yesus. Saya ingin bacakan dulu Mika pasal 5 ayat 1. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala sudah ada. Bethlehem, kota yang sangat dekat dengan Yerusalem. 9 kilometer. Sangat dekat sekali. Kota ini memiliki padang rumput yang luas, makanya disebut padang Efrata. Karena menghasilkan biji-bijian yang bagus-bagus. Dan kota ini bagi suku Yehuda adalah katakanlah suku yang tidak dihitung. Kenapa demikian? Pada waktu suku Yehuda menyusun tentaranya, ya, membuat pasukan-pasukan, 1000 pasukan, setiap kepala suku
memiliki 1.000 pasukan, baru dihitung. Bethlehem gak sampai 1.000. 100 pun tidak pasukannya itu. Jadi tidak dihitung. Bisa mengerti maksudnya? Bethlehem tidak terhitung. Karena tidak punya kekuatan apa? Engkau yang terkecil dari seluruh kepala-kepala suku yang memiliki pasukan 1.000 pasukan. Bethlehem 100 pun tidak sampai. Hak suaranya tidak memenuhi quorum. Jadi tidak punya hak suara. Yang diharapkan dari Bethlehem hanya satu. Karena padang rumputnya luas. Peternakan dombanya bagus. Jadi orang Bethlehem itu adalah penggembala domba. Peternak. Apa dihitung orang? Ayo. Di zaman sekarang pun, ya, kecuali kalau dia punya ternak banyak. Ternak ayam, ya, ternak bebek. Ya, tidak dihitung. Itu yang disebut terkecil. Tapi di kota ini dijanjikan oleh Tuhan. Akan lahir seorang pemimpin. Pada waktu orang berpikir akan lahir seorang pemimpin, Daud lahir di kota ini. Tapi dia bayang-bayang, bukan Mesias. Dia hanya bayang-bayang. Maka dikatakan di situ we'ata, hai yang terkecil, hai yang tidak dihitung, tapi akan lahir. Di kota itu seorang pemimpin Mesias. Saya ajak kita membaca Mazmur 118 ayat 22. Masih bicara Bethlehem. Bethlehem. Coba Mazmur 118 ayat 22. Ya. Bisa dilihat bersama. Kita baca bersama coba. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Penafsir Yahudi bernama Rabbi Rashi menafsirkan ayat ini berbicara tentang Bethlehem. Di Bethlehem itu dianggap sebagai yang tidak dihitung. Batu-batu yang terbuang akan menjadi batu penjuru. Karena siapa yang lahir di situ? Siapa namanya? Yesus. Jadi kalau Yesus lahir, dia bisa mengubah dari yang tidak terhitung sampai menjadi sangat terhitung. Coba cek seluruh orang Kristen dari anak sekolah minggu, pasti kenal namanya kota Bethlehem. Terkenal sekali Bethlehem. Hampir sama terkenalnya dengan Yerusalem. Padahal tidak dihitung. Jadi ini yang diandalkan itu. Yesus yang diandalkan oleh kita, itu akan yang membuat kita dari yang tidak dihitung orang, diperhitungkan orang. Buktinya apa? Mari kita baca lagi. Matius 2 ayat yang ke-6. Matius 2 ayat yang ke-6. Kita lihat Matius 2 ayat yang ke-6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Kenapa bicara seperti itu? Karena Yesuslah lahir. Dia tidak lagi menjadi yang terkecil. Sebab daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bukan hanya menggembalakan Yehuda, tapi seluruh suku yang lain. Karena Yesus
Karena itu malam hari ini, jika kita mengimani sungguh-sungguh bahwa Dia adalah roti kehidupan itu. Apa yang dimaksudkan di sini roti kehidupan? Dirinya sendiri, tubuh dan darahnya. Luar biasa. Karena itu, ini jaminan hidup kekal. Jadi kalau kita lewat perjamuan kudus, tentu orang Kristen sudah mengalami itu semua. Percaya yang dimakan itu adalah tubuh dan darah. Dengan iman, ya lambangnya roti, rasanya roti, tapi dengan iman kita percaya itu adalah tubuh. Yang kita minum adalah anggur, dan anggurnya tidak berubah menjadi darah, tetap anggur, tapi dengan iman, itu adalah darah Kristus. Dengan demikian, tubuh dan darah kita, yang tadinya sebagai orang berdosa, dipulihkan lewat tubuh dan darah Yesus. Kalau saya berpikir ke belakang, ini sangat sulit untuk diimani dan percaya. Tapi saya bisa percaya. Karena anugerah Tuhan telah sampai kepada diri saya. Sehingga saya bisa percaya. Dibukakan hati. Jadi iman yang pertama kita miliki itu bukan karena kita. Tapi karena karunia yang Tuhan berikan. Saya percaya jika dari ruangan ini kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, keselamatan itu tidak akan hilang dalam diri kita. Apapun yang terjadi, tidak akan hilang. Karena Tuhan bukan manusia yang mencela-mencela, yang berubah-berubah, sekali pilihannya dia tetap pilih. Tapi kalau engkau tidak dipilih Tuhan, sehebat apapun engkau mencoba, nanti juga murtad lagi. Hati-hati. Karena itu syukuri. Ini adalah anugerah Tuhan. Natal ini permulaan anugerahnya datang melawat dunia. Sampai pada Paskah, itu adalah pemberian puncak dari anugerahnya. Kebangkitan membuktikan janjinya benar, ya dan amin. Saudara, apa yang saya baca dan saya imani, kebetulan sekali, meskipun saya SMA-nya itu Paspal, pasti alam, bukan sosbud, sosial budaya. Itu kalau di SMA zaman saya itu ada ranking-rankingnya. Tapi ada satu yang saya sukai, yang tidak di Paspal tapi ada di sosbud, yaitu sejarah. Dan saya senang membaca sejarah. Senang sekali. Sehingga sejarah itu menjadi ukuran. Menjadi ukuran. Bagi kebenaran. Kalau tidak ada dalam sejarah, itu mitos. Saya senang juga baca komik di zaman saya lagi kecil. Komik wayang. Ya, Mahabharata. Karangan R.A. Kosashi. Ya, saya masih hafal. Saking senangnya sampai saya jual buku itu. Wayang Purwa, Perang Bratayuda, saya pelajari. Tapi saya cari kampungnya Semar, gak pernah ketemu. Tumaritis itu di mana? Kalau begitu ini bukan sejarah, tapi dongeng. Sekali lagi ya, dongeng. Tunjukkan dalam Alkitab yang tidak bisa dibuktikan oleh sejarah.
Semua dibuktikan oleh sejarah. Yang mestinya nikahnya, kumpulnya, keluarganya di Nazaret, gara-gara kaisar harus perintahkan sensus. Keluarga yang tadinya ini berasal dari kota Bethlehem kembali ke Bethlehem. Ada. Yang kedua, itu yang Tuhan tambahkan terus. Jadi yang pertama mengimani dan percaya, saya percaya itu anugerah Tuhan. Buat saya percaya. Dari yang sulit dipercaya, saya menjadi percaya. Tapi yang mendewasakan saya, makin hari makin kuat, makin hari makin kuat, firman. Firman. Pegangannya adalah Alkitab. Firman Tuhan. Sekarang, yang kedua tadi. Supaya kita makin dikuatkan. Mujizat yang dibuat oleh Yesus, mujizat yang dibuat oleh Yesus, semua ada saksinya. Dari yang pertama air dirubah menjadi anggur. Saksinya ada. Di pesta. Di pesta. Saksinya ada. Yesus beri makan 5.000 orang. Saksinya berapa? 5.000 orang. Semua. Dahulu kala, nabi yang saya ikuti, katanya diangkat ke sorga. Tapi istrinya yang tidur di sebelah dia, gak nyaksiin. Kalau tidak nyaksikan, tidak bisa dibuktikan oleh orang lain, itu artinya dongeng. Kita bukan mengikuti mitos, bukan mengikuti dongeng. Kita mengikuti bukti sejarah. Semua bisa dibuktikan dengan sejarah. Kan itu baca. Saya senang membaca. Dan lihat semua. Penulisan Alkitab dan semuanya itu ada bukti sejarahnya. Akhirnya makin dikuatkan, makin dikuatkan. Mungkin saudara-saudara juga ada yang tahu, tapi saya ingin tegaskan. Tanggal 25 Desember Natal, orang bilang itu hari lahirnya Dewa Matahari. Dewa Matahari yang diperintahkan oleh Kaisar, itu abad ketiga. Abad ketiga. Natal sudah diperingati abad pertama. Sejak Rasul Yohanes meninggal. Muridnya. Di mana? Ada sejarahnya, ada. Ada buktinya, ada. Baca di Daskalia. Ada buktinya. Catatan-catatan manuskrip di Daskalia yang tersimpan. Dari situ. Karena itu, jadilah orang Kristen yang cerdas. Amin. Yang cerdas. Iman kita itu bisa dibuktikan. Percaya Yesus. Kita selamat. Amin. Amin. Masuk surga. Saya pernah khotbah sebelum itu. Surga menurut konsep Kristen siapa? Rumah Bapa. Rumah Bapa. Oikos Patros. Rumah Bapa. Konsep surga, rumah Bapa. Kalau rumah Bapa, yang pulang ke rumah Bapa adalah anak. Kalau anak pulang ke rumah bapak, dia punya hak tidak? Hak sebagai ahli waris. Jadi kita masuk surga bukan karena upah. Bukan mengharapkan sesuatu. Kita masuk surga karena pulang ke rumah
Bapa. Namanya oikos patros. Apa? Oikos tu patros. Oikos tu rumah itu namanya oikos. Berarti tempat tinggal yang tetap. Kalau sementara itu indekos. Itu beda. Kita adalah oikos. Saya senang sekali konsepnya. Maka kita panggil Tuhan kita Bapa. Karena kita adalah anak. Berarti genetikanya sama. Siapa yang menyamakan? Darah dan tubuh Kristus. Dahsyat. Amin. Itulah Natal yang harus kita renungkan malam ini. Sehingga kita tahu arti Natal. Bukan soal pestanya. Boleh bergembira? Boleh. Boleh bersuka cita? Boleh. Boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan? Boleh. Silahkan. Kita tidak akan menjadi orang Kristen petapa. Ya, yang meninggalkan seolah-olah dunia segala. Hanya pikir Tuhan, pikir sorga. Sorga saja, hatinya, pikirannya, segalanya. Tuhan kasih berkat, kenikmatan. Hasil usahamu, hasil kerjamu, hasil jeripayahmu. Tuhan beri kesempatan kita untuk menikmatinya dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Katakan amin. Mari kita berdoa.